Hai semuanya, kembali lagi ke channel gue yang udah lama banget tidak upload video. Hari ini gue mau update karena beberapa keluarga dan teman-teman yang baik hati dan peduli sama gue nanyain gimana kabar, ya sudah nomor 1, lo gimana, aman gak di sana dan segala macamnya. Jadi hari ini gue mau ngasih kalian update. Thank you banget untuk kepeduliannya. Gue baik-baik aja, puji Tuhan. I'm here, I'm healthy. Dan yes, aku udah di rumah. Gue udah di rumah. Stop it, gue udah di rumah selama 3 minggu sekarang. Ini minggu ketiga. Inget banget waktu itu hari Kamis 3 minggu lalu, abis pulang kerja terus dapet baca berita gitu bilang kalau udah nggak boleh lagi kerja di kantor. But anyway, yes, US nomor 1 sekarang, tapi di daerah gue puji Tuhan nggak terlalu banyak. Di San Diego itu kasusnya nggak terlalu parah. Dan hari ini gue cuma mau share aja sih pengalaman gue di US. Jadi yang pertama itu kan kerja udah nggak bisa lagi, kerja harus kerja di rumah. Dan sekolah pun, pokoknya sekolah itu juga udah tutup, semuanya online. Terus nggak tahu sampai kapan. Terus yang ketiga, tempat restoran itu nggak boleh lagi ada yang masuk ke restoran buat makan di restoran. Nggak tahu ya kalau di Indo, please komen, kasih tahu gue kalian masih boleh makan di Indo apa enggak. Tapi di sini udah nggak boleh. Pokoknya restoran itu cuma buka buat kayak Uber Eats, buat Postmates, itu kayak Gojek lah buat Indo gitu. Terus yang menurut gue yang buat agak terkena dampaknya itu si supermarket ya. Supermarket soalnya supermarket pas awal-awal nih itu nggak boleh bertemu lebih dari 10 orang. Nah supermarket itu kan mikir ya, kalau misalnya customer kan paling at least 15-20 orang tuh bisa masuk gitu, apalagi supermarketnya yang besar. Nah itu gue kena dampaknya banget karena waktu itu pas pertama kali nih ditetapkan sama pemerintah cuma boleh 10 orang yang masuk ke supermarket, itu banyak banget yang lain yang nungguin, kayak kita baris gitu di depan kayak mau masuk kelas kan. Kalau misalnya 2 orang keluar baru 2 orang lagi boleh masuk. Dan pada saat itu juga banyak banget bahan makanan yang nggak ada, misalnya bawang merah, bawang putih, Indomie pun nggak ada guys. Indomie pun nggak ada, waktu itu abis. Dan itu banyak banget kayak susu, makanan-makanan kayak yang tinggal dipanasin, makanan yang di microwave itu banyak banget yang abis. Yang paling parah itu sih telur. Kayak gue cari ke beberapa supermarket, telur tuh nggak ada. Tapi puji Tuhan sekarang udah ada. Kayaknya mereka mulai kayak catch up lah gitu sama kondisi yang ada. Dan susu juga udah ada, cuma memang agak susah. Dan semua supermarket itu akhirnya jadinya tutupnya lebih cepat. Salah satu supermarket gue itu yang dekat rumah itu namanya Ralph's. Biasanya dia tutup itu jam 12 malam, midnight gitu kan. Terus sekarang jam 8 malam mereka udah tutup karena mereka harus restock barang. Dan setiap jam 8 pagi cuma boleh 10 orang yang masuk. Kalau kan mereka baru restock kayak roti, telur, toilet paper, kayak sabun cuci tangan, hand sanitizer. Jadi cuma boleh 10 customer yang masuk. Dan dibatasin guys, dibatasin kayak misalnya satu rumah cuma boleh beli kayak 1 dozen gitu loh. Dan toilet paper juga cuma boleh 1 pak satu rumah. Jadi bener-bener nggak boleh ada yang nimbun. Dan itu bener-bener dicek. Itu sampai separah itu sih yang menurut gue sangatlah berdampak selain kerja di rumah. So karena gue baru mau kerja besok, hal yang gue lakukan di rumah adalah gue selalu bangun jam 7 pagi, early bird. Gue selalu bangun jam 7 pagi dan ya baca Alkitab, baca buku, gue dengerin audio. Gue selalu mau produktif gitu. Nah gue masih jalan pagi. Yap, banyak banget yang kontra, lu gak boleh keluar rumah dan segala macam. Yes, I know, I'm sorry about that. Karena gue gak bisa orangnya stuck di rumah doang. Gue bisa jadi gue selalu jalan pagi, kayak cuma buat 15-20 menit aja. Jalan pagi tuh sweet banget sih. Gue banyak banget ketemu kayak keluarga-keluarga, terus mereka main basket, terus banyak banget yang main sepeda. Itu kayak orang tuh jadi hidup sehat loh. Jadi dan orang tuh kayak lebih dekat sama keluarga. Jadi kita selalu juga melakukan physical distancing, 6 kaki dari satu sama lain. Jarak itu berapa ya? 6 feet. Ntar gue google ya. Jadi kayak misalnya nih gue jalan dari arah kiri gitu, terus misalnya ada juga yang dari lawan arah tuh jalan. Ini mau deket kan, mau deket
pasti salah satu dari kita bakal ada yang minggir dan kayak langsung menjauh gitulah istilahnya, karena kita benar-benar menerapkan physical distancing. Yang paling kocaknya adalah kadang tuh gue nggak sengaja kan keselak gitu, terus langsung pada ngeliatin gue seakan-akan gue penyakitan. But anyway, gue nggak sakit sama sekali. Itulah yang gue lakukan, jalan pagi, terus olahraga di rumah. Kalau kalian lihat video gue di Instagram, gue melakukan hal-hal yoga nggak jelas, dan tapi gue juga sebenarnya olahraga itu cuma buat for fun doang. Dan gue olahraganya itu ya taruhlah di YouTube banyak kan, kayak cardio lah, toned arms, toned abs. Kalau misalnya ada yang mau gue kasih rekomendasi, komen aja di bawah, mau gue kasih rekomendasi yang gue pakai. Gue juga baca buku. Nah, kalau misalnya kalian follow gue di Instagram, please do. Gue punya highlight di simbol gambar buku itu, dan gue memberikan beberapa rekomendasi buku. Dan gue melakukan hal baru seperti yoga yang tadi gue bilang. Terus gue jadi mulai lebih sering masak. Gue selalu masak sih, cuman gue kalau masak tuh hal yang gampang aja karena gue nggak mau ribet. Nah, karena sekarang gue punya banyak waktu, jadi gue lebih sering kayak eksperimen masak. Banyak banget, kemarin gue bikin ahi tuna steak, terus kemarin bikin kayak chicken crusted mozzarella. Pokoknya gue cobain bener-bener hal macam-macam. Dalgona coffee pun gue cobain, guys. Jadi gue lebih produktif dan jago masak. Hal baru yang gue lakukan adalah bermain skateboard. Gue waktu itu pernah nyoba, cuman gue nggak bisa. Dulu gue jatuh mulu, dan sekarang gue jadi lebih jago. Karena kayak ya kan jalanan sepi ya, nggak banyak mobil. Kayak bopung, guys. Gue main jam 12 siang sampai jam 2 siang, pokoknya main siang-siang gitu pas lagi panas-panas, terus kayak main gitu. Nah, itu sih hal baru yang gue lakukan. Nah, tips yang gue mau kasih ke kalian selama karantina ini adalah please stay connected, jangan mengisolasi diri. Kalau misalnya kita di rumah, kadang kan kayak udahlah, yaudah gue di rumah aja, gue di kamar sendirian dan segala macamnya. Please don't do that, jangan lakukan itu. Please stay connected, telepon kayak temen lo, FaceTime keluarga lo, atau enggak main bareng aja sama orang-orang yang tinggal bareng lo. Kayak kemarin teman-teman kosan gue sama gue, kita main Uno, terus kita download aplikasi namanya House Party. Please guys, main sama gue. Itu kita FaceTime sambil main game. Make the most out of it gitu. Jangan merasa corona ini bikin lo sedih, bikin lo down dan segala macam. Apa yang lo bisa lakuin dari dalam masa-masa seperti ini? Seperti gue, akhirnya gue bikin YouTube video lagi, akhirnya gue ngedit lagi, akhirnya gue connect sama anak-anak SMA sekolah gue lagi. Kalau nggak ada corona mungkin gue nggak akan teleponan sama mereka. Kalau nggak ada corona gue nggak mungkin bikin YouTube. Tapi akhirnya gue jadi produktif, gue jadi mulai mencoba hal baru. Nah, yang ketiga itu baca Alkitab, baca buku dan jurnal. Apapun yang lo rasain, lo tulis, lo cerita aja sama orang. Pokoknya take care of your health, take care of your mental health, take care of your spiritual health. Pokoknya semuanya harus dijaga. Jadi itu aja ya guys, semoga berguna. Please like kalau lo suka, dan komen di bawah. Tadi pertanyaan gue adalah restoran di Indo apakah masih buka. Terus kalau lo mau tahu rekomendasi olahraga gue, komen juga, nanti bakal gue komen di situ. Ya, kalau misalnya kalian ada ide apa yang harus gue buat juga, please komen. Bye.